Halo semua, kembali lagi dengan aku Adi Suryadi. Kali ini kita masih membahas tentang perbedaan psikologi antara laki-laki dan perempuan. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara berpikir laki-laki dan bagaimana cara berpikir perempuan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan otak laki-laki dan otak perempuan. Nah, pasti ada perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan, sehingga ada perbedaan bagaimana cara mereka berpikir. Dan juga nanti kita lihat kelebihan-kelebihan antara laki-laki yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan dan kelebihan perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, masih membahas buku yang sama, yaitu buku dari Psikologi Suami Istri, karangan Dr. Kamal Thoriq An-Nuaimi. Nah, dalam buku ini dikatakan bahwa otak laki-laki itu sangat sulit sekali berpindah dari keadaan berpikir atau berkonsentrasi menjadi keadaan bersimpati dan juga berperasaan. Nah, ini berbanding terbalik dengan otaknya perempuan. Otak perempuan itu sangat mudah sekali berpikir atau berkonsentrasi, switch atau berpindah menjadi berperasaan dan bersimpati. Nah, kalau kita pikir-pikir, kebanyakan laki-laki biasanya dia akan berpikir secara logika. Segala sesuatunya akan dikaitkan dengan logika. Tapi berbanding terbalik dengan perempuan. Perempuan selalu mengkaitkan segala sesuatu dengan perasaan. Jadi makanya perempuan itu lebih mudah baper dibandingkan laki-laki. Laki-laki yang penting logika. Kalau nggak masuk di akal dia, nggak akan dikerjakan. Tapi kalau perempuan, yang penting kena di hatinya. Kalau udah kena di hatinya, wah, gampang lah. Pokoknya mudah lah dibuat baper. Makanya para laki-laki tolong dijaga mulutnya, dijaga tingkah lakunya agar tidak membuat para wanita baper. Nah, secara bentuk otak itu berbeda ukurannya antara laki-laki dan perempuan. Biasanya otak laki-laki itu cenderung lebih besar dibandingkan otaknya perempuan. Ini berdasarkan penelitian secara ilmiah. Nah, bagaimana kita ketahui ada dua bagian otak secara umum. Ada bagian kanan dan ada bagian sebelah kiri. Nah, bagian sebelah kanan ini berfungsi dan bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mata. Jadi mata maksudnya dia merekam melalui penglihatan. Sebagai contohnya seperti kita merekam kegiatan bergerak, olahraga, dan juga permainan-permainan yang dilakukan secara fisik ataupun secara visual. Nah, tetapi otak yang sebelah kiri ini bertanggung jawab terhadap kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan pengucapan. Nah, seperti bagaimana bisa merasakan, kemudian pemahaman, merespon, dan juga memecahkan masalah secara verbal. Nah, itu perbedaan antara otak kanan dan otak kiri. Nah, dari ilmu kedokteran mengungkapkan bahwa pertumbuhan otak bagian kanan pada anak laki-laki kecil lebih cepat daripada bagian kirinya. Makanya, sering kita lihat bahwa laki-laki ini cenderung lebih aktif dibandingkan perempuan karena dia merekam melalui visualisasinya. Dia melihat, kemudian dia akan mempraktekkan apa yang dilihatnya. Biasanya laki-laki lebih cenderung mudah melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya visual, bergerak. Nah, sedangkan perempuan itu lebih cenderung menggunakan otak sebelah kirinya, itu secara pengucapan. Nah, oleh sebab itu, kenapa dalam hal melakukan pekerjaan dan berolahraga, anak laki-laki itu lebih jago, lebih hebat dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Nah, ini
secara umum perbedaan antara otak laki-laki dan otak perempuan. Jadi jangan heran kalau kita lihat perempuan itu mudah sekali mudah sekali dia berbicara, lancar sekali dia dalam menyampaikan sesuatu hal, sedangkan laki-laki kadang-kadang sangat sulit untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan. Karena biasanya laki-laki lebih dominan bertindak ataupun menggerakkan tubuhnya seperti berolahraga atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat dibandingkan menggunakan mulutnya. Makanya laki-laki kebanyakan dia akan lebih banyak diam, bekerja dalam diam, sedangkan perempuan dia akan lebih banyak berbicara. Ini berkaitan dengan pembahasan kita di video sebelumnya. Perempuan itu akan berpikir sambil berbicara, sedangkan laki-laki itu berpikir dalam diamnya. Karena laki-laki tidak bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Nah, kalau tadi kita di buku ini jelaskan bahwa otak kanan laki-laki itu lebih cepat perkembangannya dibandingkan otak kiri. Itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan, otak kanan dan otak kirinya itu perkembangannya sama. Jadi secara motorik dan sensorik dia lebih kurang sama. Jadi maka dari itu biasanya perempuan lebih mudah switch maksudnya dari ketika dia berpikir kemudian dia switch menjadi berperasaan, mengikuti perasaannya, sedangkan laki-laki lebih dominan dengan otak kanannya yang selalu berpikir secara logika. Nah, di sini dari Dr. Jane Barstam dia menjelaskan perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan. Nah, dia mengatakan kalau ada dua orang, laki-laki dan perempuan, kemudian mengalami benturan di kepalanya, kemudian terjadi yang biasa kita kenal dengan istilah geger otak. Nah, ketika laki-laki mengalami geger otak, maka secara otomatis dia akan kehilangan salah satu kemampuannya tadi. Apabila dia geger, contoh dia di sebelah kiri gegernya, kemampuan untuk berbicaranya, maka dia akan sulit untuk berbicara layaknya orang normal. Nah, tetapi kalau perempuan karena ukurannya lebih kurang sama, sehingga proporsional dari kemampuan kedua otak ini lebih kurang sama, ketika terjadi satu benturan atau geger otak, maka dampak yang dihasilkan itu tidak separah yang dilalui oleh laki-laki. Nah, kalau laki-laki tadi sekali terbentur maka akan terjadi permasalahan. Tapi kalau perempuan karena otak kiri dan otak kanannya itu berkembang dengan porsi yang sama, maka akan kerusakannya tidak akan separah yang laki-laki tadi. Nah, ini adalah perbedaan otak laki-laki dan otaknya si perempuan. Jadi kalau aku sih mikirnya kita banyak menilai perempuan itu banyak yang sukses ataupun banyak yang berhasil dalam proses belajar karena dia itu mempunyai sifat tekun dan juga pantang menyerah. Kenapa? Karena memang proporsi otak dia yang secara visual yang pantang menyerah, kemudian sifat secara visual atau secara audionya, secara suaranya, dia mudah untuk menjelaskan sesuatu. Tetapi kalau laki-laki, ya kebanyakannya kalau memang pintar ya pintar banget. Kalau ya memang agak slow ya biasa-biasa saja, karena dia lebih mengandalkan otak kanannya. Mungkin itu saja untuk kali ini. Kalau ada pengalaman kalian tentang pembagian otak kanan dan otak kiri yang lebih mudah dipahami, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, itu saja. Thanks.